Hai, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang kisah Angela Coburn dan Latria Harris dari teori konsep berdasarkan penelitian Nancy. Angela Coburn menutup bukunya dengan keras dan meninggalkan kelas sembari cemberut. Ia benar-benar marah. Biasanya ia menikmati kelas linguistiknya dan ia menyukai Profesor Townsend. Tetapi hari ini ia sangat marah dan tersinggung. Profesor Townsend telah menjelaskan konsep denotasi dan konotasi dengan mendiskusikan sebuah kasus yang ia baca di surat kabar. Kasus ini berhubungan dengan pendamping dari wali kota Washington DC yang seorang Amerika keturunan Eropa yang telah kehilangan pekerjaannya karena menggunakan kata niggardly. Artinya sangat sedikit. Pelafalannya mirip dengan kata nigger, sebutan yang dianggap melecehkan kaum kulit hitam di Amerika Serikat. Di dalam sebuah rapat dengan dua orang lainnya, seorang adalah Amerika keturunan Eropa dan yang seorang lagi adalah keturunan Afro-Amerika. Pendamping wali kota ini sedang menjelaskan bahwa ia memiliki sedikit uang dalam anggarannya dan karena itu harus menggunakan dengan hati-hati. Ketika Angela membaca laporan mengenai kejadian ini, ia sangat terkejut. Sebagai seorang Afro-Amerika, bunyi perkataan tersebut telah menyinggungnya. Walaupun bermaksud sangat sedikit, Angela mengenali selentingan rasis ketika mendengarnya. Ia jauh lebih tua dibandingkan dengan kebanyakan siswa di Universitas Med, dan ia dapat mengingat pergerakan hak sipil di tahun 1960-an. Selain itu, ia tahu bahwa terdapat banyak sekali rasisme di Amerika bahkan hingga saat ini. Jadi Angela tidak dapat percaya ketika ia mendengar Profesor Townsend mulai menceritakan mengenai pendamping wali kota itu untuk memberikan contoh di dalam kelas. Ada juga mahasiswa rasis di Med bahkan di dalam kelasnya, dan Angela merasa bahwa menggunakan contoh tersebut dapat mengirimkan pesan yang keliru. Ia masih marah sore hari itu ketika ia bertemu dengan Latria Harris di kedai kopi untuk belajar kelompok. Latria juga berada di kelas linguistik Profesor Townsend, dan ia dan Angela belajar bersama setiap hari Rabu. Angela menikmati pertemuan mereka. Pertemuan tersebut membantunya tetap berada di puncak dalam tugas-tugasnya di dalam kelas yang begitu menantang, dan sungguh menyenangkan untuk bersosialisasi dengan wanita Afro-Amerika lainnya di universitas itu. Angela dan Latria berteman dengan baik walaupun mereka berbeda usia dan latar belakang. Angela adalah seorang ibu berusia 48 tahun dari 3 anak yang telah dewasa. Suaminya meninggalkannya bertahun-tahun lalu dan ia telah membesarkan anak-anaknya sendirian. Ia selalu berjuang secara finansial dan pernah berada dalam tanggungan pemerintah selama beberapa tahun. Tetapi sekarang keadaannya makin membaik. Ia telah mulai kuliahnya untuk mendapatkan gelar sarjana 6 tahun yang lalu. Dan ia berharap dapat menyelesaikannya tahun ini. Latria adalah seorang gadis lajang berusia 20 tahun yang langsung kuliah begitu lulus SMA dan orang tuanya cukup kaya. Begitu Angela duduk, ia langsung meledak akibat ketidaksukaannya akan Profesor Townsend dan kelas linguistiknya. Ia menceritakan betapa sebalnya ia untuk beberapa saat hingga ia menyadari ekspresi kosong Latria. "Apakah kamu tidak setuju denganku, Latria?" Angela bertanya. "Ya," Latria menjawab. "Aku bisa melihat betapa kesalnya kamu karena hal itu, tetapi aku tidak bisa berkata bahwa aku merasakan hal yang sama. Keluargaku tidak pernah menggunakan kata itu, tetapi aku sama sekali tidak terganggu mendengarnya. Aku tahu bahwa banyak orang yang menggunakan kata-kata itu. Lagi pula, aku juga memahami maksud Townsend. Kata-kata itu terdengar mirip tetapi memiliki arti yang sama sekali berbeda. Kurasa Townsend sedang berusaha untuk mengatakan bahwa konotasi orang mengenai makna sebuah kata dapat meracuni respon mereka terhadap kata yang satunya." Angela melihat Latria sambil terdiam beberapa saat. Akhirnya ia berbicara. "Latria, aku juga mengerti akan hal itu. Aku cuma berpikir bahwa seharusnya digunakan contoh lain saja untuk menggambarkan hal tersebut. Kata-kata itu terdengar terlalu mirip untukku. Dan itu yang ingin didengar oleh kaum rasis di sekitar sini." Seorang profesor menyebutkan kata semacam itu. Mereka akan mulai berpikir sah-sah saja untuk mengucapkannya. Dan ini tidak benar. Tidak banyak orang meninggal karena kata-kata itu. Angela memang menjadi sumber inspirasi bagi Latria. Karena Latria tahu betapa kerasnya Angela berusaha
di setiap kelasnya.